Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adil Uzair dengan NIM 4241210007. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sistem periodik unsur dalam kimia. Sistem periodik unsur adalah tabel periodik yang digunakan untuk mengelompokkan unsur dan mengetahui nomor atom, konfigurasi, mempelajari setiap unsur, dan sifat-sifat keteraturannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem periodik, kita juga harus tahu nih bahwa dalam sistem periodik unsur terdapat beberapa bagian yang dikelompokkan. Nah, dalam sistem periodik unsur terdapat dua bagian yang dikelompokkan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah golongan dan periode. Apa itu golongan? Golongan merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik yang terdiri atas golongan 1A sampai 7A dan golongan B yang merupakan logam transisi. Misal kita mengambil contoh yaitu golongan 1A. Dalam golongan 1A ada unsur apa saja? Yang pertama adalah hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, caesium, dan francium sampai ke golongan 8A. Nah, kemudian dalam sistem periodik unsur juga terdapat periode. Apa itu periode? Periode adalah barisan horizontal yang terdapat pada tabel periodik. Nah, dalam periode ini kita terbagi atas 7 periode, yaitu periode 1 sampai periode 7. Nah, di sini saya akan membahas hanya dua golongan saja, yaitu golongan 1A yang biasa disebut dengan logam alkali dan golongan 2A yang disebut dengan logam alkali tanah. Nah, untuk pertama itu adalah logam alkali. Logam alkali terdiri atas 6 unsur kimia dalam satu golongan. Apa saja itu? Yang pertama adalah litium, yang kedua adalah natrium, yang ketiga adalah kalium, yang keempat adalah rubidium, yang kelima adalah caesium, dan yang terakhir adalah francium. Nah, yang kedua kita ada logam alkali tanah. Sama halnya dengan logam alkali, di logam alkali tanah juga terdapat 6 unsur. Namun seringkali logam alkali dinamakan juga sebagai golongan berilium. Nah, apa saja unsur-unsur dalam logam alkali tanah? Yang pertama adalah berilium, yang kedua adalah magnesium, yang ketiga adalah kalsium, yang keempat adalah strontium, yang kelima adalah barium, dan yang terakhir adalah unsur radioaktif atau radium. Nah, setelah kita mengetahui unsur apa saja yang ada dalam logam alkali dan logam alkali tanah, kita dapat melakukan perbandingan melalui sifat dan karakteristik pada logam alkali dan logam alkali tanah. Yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa logam alkali hanya memiliki satu elektron valensi, sedangkan logam alkali tanah memiliki 2 elektron valensi. Yang kedua, logam alkali memiliki titik leleh yang rendah, yang dimana di sini kita dapat sering menjumpai logam alkali sebagai bahan bakar. Kemudian, logam alkali tanah memiliki titik leleh yang cenderung tinggi. Maka dari itu kenapa banyak logam dari logam alkali tanah tidak bisa untuk dijadikan bahan baku untuk sebuah bahan bakar. Nah, yang ketiga, di sini kita ada logam alkali memiliki energi ionisasi yang rendah, sedangkan logam alkali tanah memiliki energi ionisasi yang tinggi. Nah, dari penjelasan saya tersebut kita dapat mengetahui tentang sistem periodik unsur, apa saja yang bagian dari sistem periodik unsur. Kita membahas golongan 1A dan 2A, dan kemudian adalah karakteristik dan sifat pada logam-logam tersebut. Nah, harapan saya kepada para penonton ini dapat menjadikan sebuah pembelajaran yang baik dan bisa menambah wawasan para penonton semuanya.